Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit bagaimana analisis DPN menggunakan Abacus. Yang pertama yaitu yang perlu kita ketahui itu data-data dari analisis ini diambil dari jurnal Pak Aswid sendiri, yang dimana jurnal tersebut melakukan eksperimental DPN eh, menggunakan DPN. Jadi data-data dari jurnal tersebut eh, kita pindahkan ke Abacus dengan tanpa mengurangi sedikit pun properties dari bahan yang digunakan ketika eksperimental. Lah untuk hal pertama yaitu dalam pemodelan Abacus ini, yaitu pertama pada modul part kita membuat seluruh part-part daripada model yang ingin kita analisis, yang dimana ada beberapa part yang sudah saya buat, yaitu dimana ada tulangan AH, tulangan AS, tulangan AV, tulangan BMFR atas, tulangan BMFR bawah, ada DPN-nya sendiri. DPN-nya sendiri ini itu maksudnya yaitu betonnya yang dicetak sedemikian dengan DPN, bentuk DPN-nya sendiri. Kemudian ada tulangan ST dan ada support. Supportnya ini berguna untuk bagian daripada bawahnya DPN ketika diuji eksperimental. Jadi untuk penahan dari DPN itu sendiri. Kemudian untuk bentuk part-part dari tulangannya tersebut dapat dilihat AH, AS yaitu hanya lurus, tulangan AV-nya, BMFR atas, BMFR bawah, tulangan ST-nya. Kemudian selanjutnya itu kita ke modul properti, dari mana modul properti ini sendiri itu kita membuat properti dari part-part yang kita gunakan untuk analisis. Yang hal pertamanya itu yaitu eh, dapat ada beberapa properties. Sebagai contoh itu baja tulangan diameter 8. Eh, propertinya sendiri kita dapatkan dari jurnal dari Pak Aswin sendiri, yaitu di mana elastisitasnya dia memakai 200.000 yang modulus yaitu MPa, baru Poisson rasionya 0,3. Kemudian plastisnya dipakai yaitu yield stressnya yaitu 386,74 dan 30,68. Kemudian untuk diameter 10-nya ada terdapat density beton itu yaitu 8 dikali 10 pangkat 9, seperti density biasa saja. Eh, Maksudnya density baja tulangan itu 8 dikali 10 pangkat 9. Kemudian elastisnya yang baja tulangan diameter 10 itu plastisnya dapat juga dilihat. Kemudian ada beton dari MPa-nya sendiri. Beton dari MPa-nya itu pada DPN-nya dipakai itu MPa 28 MPa. Yang dimana density beton itu 2,5 dikali 10 pangkat 9. Kemudian elastisitasnya yaitu yang modulusnya itu 4.700 dikali akar dari 28 sendiri, yaitu didapat 24.870. Untuk Poisson rasionya dipakai 0,3. Untuk Poisson rasionya sendiri itu 1,5 sampai dengan 3,5, 0,35, 0,15 sampai dengan 0,35. Jadi saya memakai 0,3. Ya, kemudian ini konkret demi plastisi ini itu didapat dari jurnal-jurnal bantuan, yaitu atau dari aplikasi yang diterbitkan dari penerbit yang membantu dalam proses analisis ini. Eh, Konkret demi plastisi atau CDP ini apa sih ya itu? Untuk CDP ini sendiri yaitu ini didapat dari hasil pengujian beton, yaitu ada beberapa pengujian seperti pengujian triaksial, pengujian tekan, baru dikonversi dia untuk data aslinya dikonversi ke Abacus, kemudian diubah dia menjadi CDP. Tapi kan ketika di jurnal Pak Aswin sendiri tidak terdapat ada hasil dari CDP-nya, sehingga kita cari yang mendekati dari
28 MPa ini tersendiri CDP-nya, sehingga kita dapat yaitu CDP-nya untuk dari plastisinya kita memakai 35 di Laser Angel, eccentricity dan yang lainnya bisa dilihat sendiri. Kemudian compressive behavior-nya. Prinsip behavior ini kita lihat sendiri, yield strength sama inelastic strength-nya dapat dilihat. Untuk yield strength-nya paling tinggi itu 27,96, itu hampir mendekati 28 MPa. Kemudian tensile behavior-nya itu paling tinggi 2,76. Oke, selanjutnya itu material pada supportnya. Material pada supportnya itu memakai besi biasa, yaitu memakai yang modulus 210.000. Kemudian posisi rasionya 0,3. Selanjutnya, pada properties tersebut dibuat pada bagus ini dibuat pada crack section. Guna crack section ini ya untuk membentuk materialnya itu sendiri. Sebagai contoh, pada steel diameter 10 itu cross actionnya atau areanya itu 78,5. Untuk diameter 8 itu 50,24. Guna section guna kegunaan dari concrete section ini yaitu berguna untuk pada pemasangan dari partnya itu sendiri. Sebagai contoh, kita contohkan seperti ini. Kita harus mark dia dulu. Oh, ini sudah termark otomatis. Kemudian kita klik dia di assign section. Eh, Oke, kita mark create section. Kemudian kita pilih sectionnya. Seperti contoh concrete atau sub. Karena di sini sebelumnya dia sudah di sectionnya sudah di create. Mohon maaf ini ternyata oke di sini di 28 MPa sebelumnya sudah di create jadinya sudah dipakai. Kemudian selanjutnya untuk untuk sensasinya sendiri itu sama semua. Seperti tulangan AH dia sama juga dia dipakai untuk diameter 8. Dia bisa diganti atau dia pakai diameter 10 atau diameter 8. Dan selanjutnya itu proses modul assembly. Dia di mana pemasangan modul-modulnya tersendiri. Untuk pemasangannya bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ini dia bentuknya sendiri. Untuk dari proses modul ini tersendiri. Kemudian selanjutnya di menu step ini hal pertama itu kita membuat stepnya, kita memakai dynamic explicit. Karena kenapa memakai dynamic, kenapa tidak seperti biasa? Karena di proses pengujian tekan ini untuk n incrementnya itu sangat banyak. Jadi sehingga kita harus memakai dynamic explicit. Kalau seperti biasa yaitu pakai tar, tar. Kemudian selanjutnya di field outputnya seperti biasa kita buat default aja untuk field outputnya. Untuk di story create history outputnya ini kita ada beberapa yang kita buat masukin kepada proses analisisnya. Sebagai contoh untuk displacementnya itu kita ambilkan displacement 1, 2, 3 itu sesuai dengan arah sumbunya yang di pada abakus. Kemudian pada pushnya ambil U2, rollnya kita ambil pada RF-nya, D-nya juga. Kemudian masuk ke modul interaction.
Pertama itu di interaction manager, terdapat di interaction manager yaitu kita membuat prop ini. Prop ini kegunaannya untuk kontak domainnya. Maksud dari kontak domainnya itu yaitu sebagai kontak pada support-supportnya. Eh, jadi coefficient frictionnya itu 0,35 untuk pada tangible behaviornya. Kemudian Nora behaviornya itu kontaknya hard. Karena kan pada benturan pada supportnya itu pada eksperimental itu eksperimental yang pengujian lab itu kan memang kontaknya itu hard ya. Jadi kita mengikutinya. Kemudian ada ada constraint manager coupling untuk C1 ntar. Oh, ya, kedua itu ada ini embedded. Namanya kenapa embedded? Karena kan tulangan ini kan di dalam betonnya sendiri, itu part betonnya sendiri. Jadi kita harus membuat dia dalam tipe embedded region. Untuk kopling-kopling ini sendiri itu untuk bantuan agar nanti em, hasil analisisnya bisa kita dapatin gitu. Jadi dibuat dia kopling sebagai contoh eh, kopling C1 itu di atas dari supportnya ini. Dia itu dibentuk dibentuk kopling supaya dia menjadi satu titik. Jadi untuk area yang di kotaknya ini sendiri, untuk 4 kotaknya ini sendiri dibuat jadi satu titik, yaitu bernama titik RP. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modul load. Modul load ini pada create loadnya kita buat satu ini push yang artinya diberi beban. Diberi beban ini yaitu minus Y, misalnya artinya tekan terhadap benda ujinya itu sebesar 100 eh, 125.000 Newton. Itu displacement per second. Amplitude-nya itu, ntar kita lihat dulu amplitude-nya. Amplitude-nya sendiri itu kita pakai karena kita makainya di time frekuensinya 0,004 yaitu amplitude-nya 0,004. Jadi perkaliannya itu per perkalian 0,004. Artinya, ntar, artinya per 500 per 125 eh, 125.000 Newton dikali 0,004 untuk per detik 0,004 detik gitu. Jadi dia perkaliannya 0,004 dikali 125 itu. 125.000 Newton. Selanjutnya ke boundary condition-nya, di mana push hole-nya ini kita buat yaitu di titik ini, bentar, boundary hole-nya pada titik ini, karena kita buat sudah kopling tadi, jadi dia diibaratkan jadi satu titik. Jadi di titik supportnya paling atas untuk pemberian bebannya, dia hanya bisa mempengaruhi U1. Bentar, maksudnya ini, oh pusolnya maksudnya ini dia hanya bisa dipengaruhi beban dari
U2 sendiri. Karena kan kita tidak centang U2 yang artinya U2 yang artinya yang dicentang ini dia menjadi nol, yang itu tidak bisa bergerak secara U1, U3, rotasi satu, rotasi 2 atau rotasi 3. Tuh. Dan masuk ke menu mesh. Untuk menu mesh sendiri, per partnya kita buat per kalian per 20 dengan DN 10. Kemudian masuk ke menu job. Eh, Oke, maksudnya di menu mesh tadi eh, ada terdapat ini. Terus slide-nya. Itu kita perlu membuat elemen type-nya dulu, standar, linear. Ini apa dia menu, apa dia penggunaannya itu, dan kemudian terus, family-nya terus. Kegunaannya itu yaitu untuk menentukan dari partnya tersebut itu eh, analisisnya itu proses analisisnya. Untuk tulangan AHD yang menggunakan A2 not linear tiga dimensi truss. Itu semua sama semua untuk tulangan. Yang berbeda sepertinya berbeda kalau tidak salah, ya berbeda di ini, di betonnya. Betonnya kita memakai explicit, linear, 3D stress, kemudian reduction integration, ya kita pakai default saja semua. Yaitu dia memakai analisis pada C3D8R, reduction integration all control. Kemudian kita masuk ke menu job. Di menu job ini kita sudah running, dan kita result untuk mendapatkan pola retaknya itu sendiri. Kita ke the make get primary, pertama primary the make get, kemudian running prosesnya. Kita lihat proses daripada analisisnya. Terdapat letaknya di sini sebelah kiri, itu pada potongan dead end-nya. Oke, kemudian untuk grafiknya sendiri sebenarnya kurang rapi sebenarnya. Ini dia grafiknya. Datanya dapat dilihat di sebelah kanan. Jadi untuk proses dari bandingannya sebentar. Oke, kita lihat dari proses
Terus dari kuat tekannya sendiri. Untuk proses-prosesnya dapat dilihat. Jadi sekian dari presentasinya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.